Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kita. Dan oleh karena kasih-Nya, kita masih dapat bertemu sekalipun lewat channel YouTube pada hari ini. Ibadah hari ini, biarlah kita percaya bahwa sekalipun kita tidak bisa bertemu bertatap muka, tapi saudara percaya bahwa Tuhan hadir dalam ibadah kita, dan sementara kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan juga memberkati pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami yakin percaya Tuhan memberkati kami lagi pagi hari ini di dalam kami mendengar firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukan apa yang Tuhan mau di dalam firman. Terima kasih, waktu yang ada kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memimpin, dan jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan memberkati. Baik secara khusus jemaat Gereja Bethel Tabernakel Yesus Juru Selamat, dan juga dimanapun rekan-rekan jemaat Tuhan yang mengikutinya lewat channel YouTube ini, Tuhan memberkatinya. Terima kasih, kami buka hati kami untuk firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana kita harus hidup. Kita senang sekali dan berterima kasih kepada Tuhan kalau di dalam bulan Juni ini sudah ada beberapa daerah yang boleh atau memulai ibadah di gereja kembali. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Tetapi ada daerah memang yang belum. Pertama, di mana kami berada di daerah Sukoharjo belum bisa mengadakan karena masih ada KLB, dan juga di daerah Solo Raya sudah mulai bisa. Tetapi semua itu kita harus mengerti, ya. Mengerti dalam artian kita tidak boleh sembrono, kita harus memikirkan demi keamanan jemaat Tuhan juga. Nah, menyiapkan diri untuk memasuki zaman new normal, ya. Dalam tatanan kehidupan ini, di mana COVID-19, ya, kita juga lihat, mendengar di mana-mana sekarang kita lihat, bahkan kita bersyukur bahwa Menteri Agama telah juga mengeluarkan surat edaran nomor 15, ya, yang mengizinkan untuk gereja-gereja boleh mengadakan ibadah, tapi dengan aturan yang sudah diatur, terutama di dalam protokol kesehatan itu, ya. Jadi kita akan percaya, dan mungkin kita harus belajar untuk kita bagaimana, ya, ini saya katakan, bagaimana kita hidup di tengah-tengah yang mempersiapkan diri memasuki new normal ini, memasuki zaman baru atau normal, kembali normal. Tentunya sudah hampir mungkin 2,5 bulan, 3 bulan kita tidak bisa, ya, bertemu, dan kita sekarang bisa ketemu lagi di gereja sebagai itu semua ada aturannya, dan itu harus dipersiapkan semua. Tapi saya ingin kita kembali kepada, kita ingin mendengar firman Tuhan yang saya judulkan, dikatakan bagaimana kita harus hidup. Dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat ini, ya, ditulis, dikatakan kita yang telah menerima Kristus, ya, kita yang telah menerima Kristus, hendaklah kita hidup tetap di dalam Dia. Jadi bagaimana kita hidup? Kita harus hidup tetap di dalam Tuhan. Jadi memasuki tatanan kehidupan yang baru, kembali new normal, kita harus tetap, jadi hendaklah tetap di dalam Dia. Artinya dikatakan tetap dalam Dia supaya kita
hidup itu berakar, hidup dibangun, hidup teguh atau bertambah teguh. Jadi setelah kita berakar, kuat ke bawah, dibangun seperti pohon. Lalu dikatakan teguh dalam iman, melimpah dengan syukur. Jadi saya percaya orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, yang tetap dalam Tuhan, dia akan berakar, akan kuat, tidak gampang digoyahkan, bahkan dibangun. Dia dikatakan itu sebagai, jadi dibangun itu bertumbuh. Ya. Jadi kalau ada akarnya hidup, bahkan dia akan bertumbuh, dan dikatakan teguh, tidak gampang digoyahkan. Teguh apa? Dikatakan teguh dalam iman, di situ dikatakan, dan melimpah dengan syukur. Saudara, saya ingat dalam bukunya Warren Wiersbe yang membahas tentang surat Kolose, itu memberikan tema dalam buku itu utuh di dalam Kristus. Jadi kita menghadapi new normal, kita harus utuh di dalam Kristus. Dan kalau saudara melihat Kolose pasal 1 sampai pasal 4 itu dikatakan, pasal 2, pasal 3 itu, ya, saya melihat ada 3 kali ditulis kata karena itu. Berarti itu ada sesuatu yang penting untuk kita ketahui. Jadi bagaimana kita hidup. Nah, itu situ dikatakan karena itu, karena itu, karena itu. Ya, jadi kalau saudara perhatikan dalam Kolose itu memang bicara tentang keutamaan Kristus. Ya, keutamaan terus dinyatakan, bahkan pasal 2 dipertahankan, dan pasal yang ketiga itu dinyatakan penerapannya. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ya, memang pasal 2 ini juga membahas tentang bagaimana kita harus waspada terhadap filsafat-filsafat kosong, waspada terhadap legalisme agama, waspada terhadap ibadah buatan manusia. Lalu pasal yang ketiga dan keempat itu penerapannya, ya, dalam kemurnian pribadi, dalam persekutuan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan sehari-hari, dalam kesaksian, dan dalam pelayanan Kristen. Tapi mari kita mau sesuai dengan renungan saya pada pagi hari ini yang saya beri judul bagaimana kita hidup. Yang pertama, jangan biarkan orang menghukum. Yaitu dalam Kolose pasal 2 ayat 16-17 firman Tuhan berkata demikian. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jangan biarkan orang menghukum kamu. Ya, jadi yang pertama ini, bagaimana kita hidup, jangan sampai ada orang yang menghukum kita. Peringatan ini mengungkapkan bahaya legalisme para pengajar Gnostik di Kolose, dan ajarannya ini merupakan perpaduan asing antara mistik timur, legalisme Yahudi, filsafat dangkal, dan ajaran Kristen. Jadi mencampur adukan ajaran Kristen dengan filsafat, dengan kebudayaan, dan lain sebagainya. Nah, kita harus tahu bahwa dasar kemerdekaan kita adalah pribadi dan karya Kristus, bukan ajaran yang dikatakan tadi, ya, dikatakan menghukum kamu oleh makanan dan minuman. Di dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Di dalam pasal 2 ayat 9 mengatakan demikian. Bahkan dikatakan di kayu salib ia membatalkan hutang terhadap hukum Taurat dan kekuatan hukum Taurat. Saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita berada di bawah kasih karunia dan bukan di bawah hukum Taurat. Kalau kita memperhatikan Roma pasal 6 ayat 14 dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ini yang betul. Ya. Jangan kita takluk oleh peraturan-peraturan manusia yang dibuat oleh manusia dan bukan ajaran Kristus. Itu sebabnya biarlah kita mau supaya jangan sampai kita dihukum oleh aturan-aturan dan makanan-makanan yang mungkin tidak membawa kita jauh atau lebih dekat kepada Allah. Seperti dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 8 mengatakan, 1 Korintus 8 ayat 8 mengatakan, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Jadi makanan itu tidak membawa kita jauh atau lebih dekat kepada Allah. Jadi
Oleh karena itu berkat kasih karunia, hukum Taurat hanyalah bayangan. Di dalam Kristus kita memiliki wujud yang hakikatnya dalam Ibrani 10 ayat 1. Mengapa kita harus kembali kepada bayangan bila kita memiliki perwujudannya di dalam Yesus Kristus? Perbuatan ini seperti berusaha memeluk bayangan, padahal sebenarnya ada di depan mata kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadi yang pertama ini kita jangan mau lagi jangan biarkan orang menghukum kamu. Dikatakan, karena itu jangan kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan minuman tentang hari Sabat. Yang pertama. Yang kedua adalah di sini mencari perkara yang di atas. Dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dan 4 dikatakan, karena itu. Tadi jangan orang menghukum. Sekarang karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas. Jadi cari perkara yang di atas, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mencari perkara rohani berarti kita memiliki rasa haus, lapar akan firman Tuhan setiap hari. Orang yang dikatakan, carilah perkara di atas. Ini perkara-perkara yang rohani. Milikilah rasa lapar dan haus. Lalu juga berarti milikilah kerinduan bersekutu dengan Tuhan. Lebih lagi. Saya bersyukur kepada jemaat, sekalipun kita tidak bertatap muka, tapi setiap minggu, karena kita ibadah jam 9, semua sudah standby dengan keluarga masing-masing untuk sama-sama mendengarkan atau mendengarkan renungan firman Tuhan. Daud pernah mengatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Apa? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Tidak ada yang lebih indah selain kita ada dekat dengan Tuhan. Menikmati, jadi kerinduan, jadi bukannya rasa lapar, haus akan firman, tapi juga bersekutu. Dan juga punya arti mencari perkara rohani adalah memiliki komitmen untuk melakukan kehendak Tuhan ketimbang kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi kalau dia katakan mencari perkara di atas itu artinya orientasi kita kepada Tuhan, bukan kepada perkara-perkara yang di dunia ini, yang di bumi. Memang hal ini bukan hal yang mudah. Ya kenapa? Karena banyak tantangan yang menghadang, seperti masalah hidup, lebih-lebih situasi yang seperti sekarang ini kondisi seringkali membuat kita lemah, gemerlapan dan hingar-bingar dunia ini yang menawarkan segala kenikmatan, kekayaan dengan tipu daya pun dapat menghimpit dan mempengaruhi kita sehingga kita tidak berdaya. Alkitab mengatakan tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret dipikat olehnya. Jangan sampai kita hari-hari ini kita lengah memasuki zaman yang memang kembali normal. Kita lupa dengan Tuhan, atau kita lalu karena sudah tidak terbiasa ke gereja, lalu mungkin tidak lagi mau datang ke gereja. Kita berdoa bahwa dalam bulan ini atau paling lambat bulan Juli semua gereja sudah bisa digunakan lagi untuk beribadah. Seringkali keadaan dan situasi yang ada di sekitar kita membawa dampak yang besar terhadap pola pikir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan setiap saat dipengaruhi oleh keadaan situasi yang ada di sekitar kita. Ini mau tidak mau memang akan terpengaruh. Itu sebabnya pikiran kita dipenuhi oleh perkara-perkara yang ada. Kadang-kadang kesulitan itu mengganggu sekali. Sakit penyakit, orang kehilangan pekerjaan, orang kekurangan uang, mungkin habis tabungannya. Akibatnya banyak orang hidup dalam kekhawatiran, kebimbangan, kegelisahan, ketakutan, tekanan, putus asa, kebencian, kecewa, dan lain-lain. Itu akibat semua dari pikiran. Bahkan tidak sedikit kita jumpai orang seringkali oleh karena pikiran, lambungnya bekerja keras, lalu sakitnya mah, dan bisa macam-macam, stres katanya. Nah, selama kita hidup di dunia ini, memang kita tidak lepas lagi berbagai macam permasalahan.
Namun kita harus selalu waspada dan bertindak hati-hati, sebab pikiran kita itu ibarat medan peperangan. Kita harus bisa mengontrol pikiran kita. Karena itu jangan beri tempat kepada iblis. Supaya jangan kita mau dituduh atau didakwa dan diintimidasi. Sehingga pikiran kita itu hanya mikir yang buruk-buruk, yang negatif-negatif. Jangan sampai iblis diuntungkan. Jangan sampai iblis mengambil kesempatan untuk meracuni pikiran kita dengan hal-hal yang negatif. Oleh sebab itu, Alkitab mengingatkan kita supaya kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara surgawi, lebih dari perkara-perkara yang ada di dunia ini. Jadi biarlah memenuhi pikiran kita dengan perkara-perkara rohani. Inilah yang dimaksud dengan memiliki pikiran Kristus. Seperti Rasul Paulus mengatakan, kami memiliki pikiran Kristus. Ya. Bahkan dia mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5, kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Berarti pikiran kita dipimpin oleh Kristus, dituntun, diarahkan, dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Ketika kita memikirkan perkara-perkara rohani atau hal-hal yang positif, berarti kita sedang mengenakan pikiran Kristus. Sebab Kristus senantiasa berpikir tentang hal-hal yang baik, positif dalam kehidupan kita. Terlepas dari keadaan kita bagaimanapun adanya kita. Jadi itu yang kedua, pikirkan perkara yang di atas. Yang pertama, jangan kita mau dihukum. Ya. Maksud saya dalam artian bukan dihukum masa penjara ya. Jangan, kita tidak bebas lagi. Ya. Kita tidak bebas lagi. Ya. Orang menghukum kita dengan cara-cara tradisi dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, matikan sesuatu yang duniawi. Ini masih lagi. Kalau pasal 3, 5 dan sampai 6 mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menyatakan dengan tegas, ya di sini katakan, karena itu matikanlah. Jadi matikanlah sesuatu yang duniawi. Nah, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu sesungguhnya. Jadi orang percaya disebut ciptaan baru atau manusia baru. Karena apa? Karena ada di dalam Kristus. Nah, dan juga ini sejalan dengan 1 Petrus pasal 1 ayat 18 mengatakan, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Nah, jadi ada lagunya yang mengatakan kita telah ditebus dengan cara hidup yang sia-sia, dengan cara yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan semua. Tanda seorang menjalani hidup sebagai manusia baru adalah segala sesuatu yang di duniawi telah mati di dalam kehidupannya. Ia tidak lagi hidup menuruti keinginan dagingnya atau segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Roh Kudus. Inilah yang dimaksud dengan Paulus, dunia telah disalibkan bagi aku bagi dunia. Haleluya. Disalibkan bagi dunia berarti kita mematikan segala keinginan yang bersifat duniawi. Itu seperti di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 mengatakan, sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Hati-hati, ya. Jangan kita hanya tergiur atau terseret atau terpedaya dengan keinginan daging, ya, hal-hal yang mengenakan, tapi keinginan mata yang seringkali membuat kita jadi juga berdosa dan kesombongan, keangkuhan hidup. Semua yang berasal dari dunia adalah bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena kita telah ditebus dengan darah yang mahal, darah Kristus, maka segala hal yang duniawi sudah tidak boleh mewarnai kehidupan orang percaya. Haleluya. Mengapa kita harus mematikan semua keinginan daging? Sebab keinginan dunia adalah celah bagi orang untuk kembali membangun persahabatan dengan dunia. Ya. Karena itu Rasul Paulus memerintahkan kita untuk mematikan
semua keinginan duniawi. Kita harus bersikap tegas dan tidak berkompromi sedikit pun. Seperti dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 tadi ayat 16, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Haleluya. Kematian dari hal-hal duniawi adalah proses yang harus kita jalani seumur hidup kita, hingga Kristus mendapati kita sebagai mempelainya yang tidak baca celah. Ya, kita dalam dunia ini kesempatan untuk kita makin hari makin beres hidup kita, makin hari makin bersih hidup kita, makin hari makin berkenan, makin hari makin benar, makin kudus, makin menyenangkan Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, sebagai ayat terakhir dalam Yakobus 4 ayat mengatakan, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadi jelaslah firman Tuhan pagi hari bagaimana kita hidup. Kita hidup harus, ya, dikatakan, karena itu jangan biarkan orang kita menghukum. Pikirkan perkara yang di atas, bukan perkara, dan matikan keinginan duniawi. Ketika hal ini, biarlah kita mau jalani di hari seperti ini. Dan mungkin kita akan menemukan banyak hal-hal yang selama ini ya, akan berubah. Makanya kan sebutnya new normal. Jadi normal kembali. Nah sekarang ini nggak normal, ya. Tapi ini kan normal kembali. Itu sebabnya kita harus betul-betul, ya, dengan aturan-aturan mungkin yang sudah diatur sedemikian rupa. Ya, kemana-mana sekarang harus pakai masker, harus siapkan pencuci tangan, harus menyiapkan juga Tuhan, harus juga menyiapkan macam-macam, ya, kayak di gereja nanti ada untuk pelindung muka, ya, dan banyak hal yang lain lagi. Lalu kita harus jarak kita harus 1 meter, ya, bahkan sebagainya. Dan mungkin yang biasa itu semua akan membuat kita, ya, kita harus juga nggak sering keluar dan lain sebagainya. Itu semua nanti akan mempengaruhi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya biarlah kita sementara kita menyiapkan diri untuk menyambut atau memasuki tatanan kehidupan yang baru khusus dalam beribadah, dan juga kita sebagai orang percaya, ya, itu firman Tuhan mengatakan kita harus, yang telah menerima Kristus, kita harus tetap berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia. Kita harus bertambah teguh iman kita, dan sehingga kita melimpah dengan syukur. Dan itu dinyatakan, matikan yang duniawi, pikirkan yang di atas, dan kita mau tidak dihukum oleh hal-hal yang mungkin hukum aturan-aturan, tapi kita mau bebas, tapi bebas di dalam Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.